Kembali di debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2024. Kami akan melanjutkan sesi pasangan calon menjawab pertanyaan hasil rumusan para panelis pada segmen ini. Setelah paslon menjawab pertanyaan panelis, dua paslon lainnya akan menanggapinya. Panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema debat malam ini, ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan yang terdiri dari 6 subtema. Tersedia 3 amplop pertanyaan rumusan panelis untuk masing-masing subtema. Ya, untuk menjawab pertanyaan panelis akan diberi waktu 2 menit, sedangkan untuk menanggapi jawaban masing-masing paslon diberi waktu 1 menit. Baik, kita akan mulai sesi menjawab pertanyaan panelis yang dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan Cagup nomor urut 2 mengambil subtema dan Cawagup nomor urut 2 memilih huruf amplop. Baik, boleh diperlihatkan ke kamera huruf dari subtemanya. Huruf A mengenai pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 silakan diambil amplopnya, diserahkan kepada saya untuk nanti saya bacakan. Ya, tentu kami pastikan pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop yang tersegel dengan rapat dan mohon didengarkan baik-baik karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Dengarkan baik-baik, berdasarkan data BPS Kaltara tahun 2023, kontribusi sektor pertanian kurang lebih sebesar 14,6%. Dan merupakan kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian. Masalahnya kebijakan hilirisasi guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sebagaimana juga menjadi kebijakan nasional belum terlihat jelas dalam 5 tahun terakhir. Pertanyaannya, apa kebijakan konkret yang akan pasangan calon lakukan untuk mendorong hilirisasi agar hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, juga dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kami berikan waktu 2 menit dan dimulai ketika Anda berbicara. Ya, pasti namanya Kalimantan Utara ini memiliki lahan yang sangat luas. Ya, luas wilayah Kaltara ini 75.000 lebih. Sama dengan luas Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sangat-sangat luas dan potensi untuk pertanian memang memiliki tempat di Kalimantan Utara ini. Nah, di bidang pertanian kita akan melakukan ya pelatihan-pelatihan terhadap petani-petani. Kita memberikan alat-alat pertanian, memberikan bibit-bibit apa yang dibutuhkan oleh petani kita di Kalimantan Utara. Dan kita akan membuka lapangan pekerjaan bagi petani, khususnya petani milenial, yaitu membuat beberapa industri-industri di sini, terutama masalah pembuatan minyak curah. Kita tahu di Kalimantan Utara ini memiliki ribuan hektar kelapa sawit. Ini potensi yang bisa kita buat untuk memberikan pekerjaan bagi penduduk Kalimantan Utara dalam membuat pabrik minyak curah di Kalimantan Utara. Dan juga kami sudah melakukan ya bagaimana peningkatan di mana potensi yang banyak, yang luas di Kaltara ini termasuk Kabupaten Bulungan. Kita harus mengalokasikan untuk pertanian untuk mencetak persawahan sampai irigasi yang lengkap supaya dapat surplus semuanya. Untuk persiapan surplus yang hasil dari pertanian dan perkebunan, pemerintah juga banyak konsultasi atau mengajak investor-investor yang mampu membuka pabrik di sini. Ya, termasuk juga upaya-upaya pemerintah apa boleh buat dengan keterbatasan tapi sudah bisa menyediakan untuk pengeringan dan sampai pengepakan. Ya, selama ini tetap dipersiapkan. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Satu hal yang harus kita pahami dan sadari adalah Kalimantan Utara ini sangat kaya dengan aneka ragam spesies yang bisa menjadi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kalimantan Utara.
Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana rakyat Kalimantan Utara hidup dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kalimantan Utara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak serta-merta bicara tentang luas lahan. Tidak bicara sekedar untuk meningkatkan kualitas atau keanekaragam modernisasi dari sektor pertanian. Yang paling utama adalah bagaimana kita memberdayakan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Utara. Kenapa? Kita harus menjaga hakikat nilai-nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh masyarakat yang tersebar di seluruh Kalimantan Utara. Jadi saya kira ini yang paling penting. Jadi kearifan lokal, meningkatkan mutu dan waktu habis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Betul apa yang disampaikan tadi persoalan bahwa selama 5 tahun terakhir itu tidak bisa, pertanian tidak ada peningkatan sama sekali. Sangat kecil penerapannya, sehingga konsep kami ke depan kita meningkatkan produktivitas bidang pertanian, pertambakan, semua di bidang potensi agar kita tingkatkan produksinya. Selanjutnya kita hilirisasi, termasuk CPO kita harusnya dibuat di sini. Ini selama bertahun-tahun tidak dibuat hilirisasi di sini, sehingga ke depan pemerintahan kami harus menghilirisasi di Kaltara. Ekonomi politik pembangunan masyarakat Kaltara, pemerintah wajib berpihak kepada sektor-sektor unggulan yang ada di setiap kecamatan atau desa yang ada. Oleh karena itu, kalau kami jadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan menciptakan sektor-sektor hilir seperti barang mentah menjadi barang jadi, kerupuk nanas menjadi manisan dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bisa mengambil subtema, dan cawagup nomor urut 3 bisa memilih huruf dalam amplop. Silakan ambil bola dalam fishball dan ditunjukkan ke kamera. Ya, Anda mendapatkan huruf F, pengembangan ekonomi digital. Dan kepada calon wakil gubernur silakan mengambil amplop, memilih amplop pertanyaan. Terima kasih, saya pegang. Baik, Pak, kami pastikan pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop tersegel dengan rapat. Mohon didengarkan baik-baik karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Ya, baik. Target UMKM digital di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 22 juta. Target UMKM digital pada tahun 2024 sebanyak 30 juta. Pada tahun mendatang target ini akan terus dinaikkan agar membantu pendapatan nasional. Masalahnya, saat ini ketersediaan akses dan infrastruktur di Kalimantan Utara baru mencapai 1,6 poin di bawah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, apa program strategis Bapak berdua jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk meningkatkan jumlah UMKM digital di wilayah Kalimantan Utara? Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Betul, Kalimantan Utara penuh tantangan. Buru-buru mau digitalisasi. Layanan internet sangat terbatas. Dan pasti yang kami lakukan adalah bagaimana seluruh kecamatan bahkan desa kita bangun akses internet dulu. Itu yang pertama. Karena kalau tempat itu tidak akan mungkin. Kemudian yang kedua, kita harus memberdayakan rakyat untuk mulai menguasai ilmu dan teknologi agar kita juga mampu bersaing. Tidak bisa dipungkiri hari ini Kalimantan mengalami kelesuan ekonomi akibat keterbatasan dan kemampuan rakyat menguasai teknologi. Dan untuk inilah saya kira ke depan yang utama kami lakukan adalah ketersediaan sarana informasi yang menyebar ke seluruh rakyat, kemudian meningkatkan kualitas kemampuan penguasaan teknologi, dan otomatis pemerintah maksimalkan ketersediaan coworking space bagi terbukanya kesempatan kerja yang dilakukan oleh milenial dan Gen Z. Silakan dilanjutkan. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan penyedia layanan
komunikasi, membangun PTS-PTS di tempat yang sampai sekarang belum mendapatkan akses internet. Kemudian yang berikutnya adalah memberdayakan pelaku-pelaku UMKM untuk bisa mempelajari bagaimana penggunaan memasarkan produknya melalui digitalisasi, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka, membekali pada mereka tentang e-commerce. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih. Baik. Waktu habis, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Upaya untuk meningkatkan pelaku UMKM digital adalah UMKM yang ada sekarang ini kita upayakan agar dibina sehingga beralih pada UMKM digital. Kemudian yang kedua, UMKM yang belum memiliki kemampuan di bidang digitalisasi akan diadakan pendampingan oleh pemerintah agar memiliki kemampuan teknologi sehingga beralih kepada digital, UMKM digital. Kemudian kita juga berupaya membangun marketplace sehingga masyarakat akan menggunakan marketplace dengan baik. Usaha kecil mikro menengah merupakan penggerak roda pembangunan ekonomi di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan pendekatan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi mikro menengah ini. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berkembang dan maju. Teruslah bersama masyarakat, kebijakan yang pro UKM. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi saya tidak setuju apa yang disampaikan paslon 1 tadi. Bahwa ekonomi kita ini lesu. Itu tidak punya dasar. Jadi kita ini dengan adanya UMKM yang setiap tahun meningkat jumlahnya, meningkat produksinya, meningkat hasilnya. Ini merupakan suatu kemajuan, ya, karena saat kita COVID saja UMKM inilah yang menolong masyarakat Kaltara bangkit di bidang ekonomi. Di samping itu juga bahwa harus menggunakan aplikasi. Tadi tidak disinggung-singgung aplikasi, padahal untuk memasarkan harus menggunakan aplikasi. Ya, Kabupaten Bulungan juga sudah lama menjalankannya. Kita bisa melihat di Tebukayan setiap hari Minggu ramai sekali, itulah UMKM. Juga kita kerjasama dengan semua supermarket, minimarket apa semua untuk memasarkan hasil UMKM. Waktu habis, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 silakan mengambil subtema dan calon wakil gubernur nomor urut 1 memilih huruf amplop pertanyaan. Baik, silakan ditunjukkan ke kamera huruf dari subtemanya dan boleh dibacakan. Baik, E, mengenai pengelolaan perbatasan. Silakan diambil kepada calon wakil gubernur dan dapat diserahkan kepada saya untuk nanti saya bacakan pertanyaannya. Tentunya kami pastikan pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop yang tersegel rapat dan mohon didengarkan baik-baik karena pertanyaan hanya dibacakan sekali. Lima tantangan utama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yaitu kesenjangan wilayah, distribusi demografis, ketahanan nasional, pelayanan publik, dan keterbatasan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian. Disadari bahwa kemampuan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah tersebut sangat terbatas. Menimbang kewenangan perbatasan bersifat lintas negara merupakan wewenang pemerintah pusat. Pertanyaannya, bila Bapak terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk mengubah konsep perbatasan yang dikesankan sebagai dapur menjadi beranda yang dapat mensejahterakan rakyat Kalimantan Utara? Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Konsep yang akan kami langsungkan dalam rangka merubah beranda depan menjadi beranda depan negara kita adalah membangun
kawasan ekonomi khusus di wilayah perbatasan dengan berkolaborasi dengan investor sehingga wilayah perbatasan menjadi daerah maju, daerah ekonomi, kemudian menjadi daerah wisata agar menjadi pintu masuk dari luar, dapat menjadikan ikon negara sehingga kelihatan Indonesia memiliki wibawa yang bagus karena nampak maju di wilayah perbatasan. Berbicara masalah perbatasan, itu berbicara masalah kedaulatan negara dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, apapun alasannya, perbatasan harus dibangun. Sudah berapa lama orang berjanji-janji mengenai bangunan perbatasan? Oleh karena itu, dalam ruangan publik ini, Pak Prabowo, presidenku yang kami hormati, Pak Gibran, tolong wajibkan, wujudkan otonomi pemekaran di 4 kabupaten perbatasan ini. Supaya pembangunan betul-betul akan merata, cepat terbangun. Karena ini NKRI, kita berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Akan terjadi eksodus kalau mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jangan kita salah atau pikiri bahwa 9 kebutuhan pokok masyarakat perbatasan itu masih tergantung dari negara tetangga. Intinya adalah membangun perbatasan, terutama keterisolasian jalan-jalan penghubung dari desa ke kecamatan sampai kabupaten. Maka dari itu kami akan punya konsep, nanti akan ada operasi militer selain perang, tentara Manunggal membangun desa di wilayah perbatasan sepanjang tahun sehingga Kalimantan Utara akan sama dengan Papua. Demikian panjang akan kita bangun dengan bersama dengan TNI yang sudah siap membangun Kaltara. Demikian dari konsep kami membangun wilayah perbatasan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi. Silakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, jadi paslon urut 1 ini tidak tahu kalau di Kaltara ini sudah 3 perbatasan diresmikan Bapak Presiden, sudah terbangun. Ya, saya jelaskan di sini, yaitu Sebatik, Long Nawang, dan Lumbis Pangsiangan. Tinggal di daerah Krayan yang belum sempat terbangun. Dan ini akses sudah berjalan. Jadi belum lagi dan saya tanya, perbatasan itu apakah Bapak sudah lihat atau tidak? Kalau saya alhamdulillah semua perbatasan di Kaltara ini sudah saya injakkan kaki saya di perbatasan. Silakan. Dan juga cara membangun perbatasan itu tidak sama. Kalau Sebatik beda ya, karena itu memang sebatas dengan dapur saja. Kalau Krayan juga beda konsepnya kalau kami ya, karena itu kita lihat akses infrastruktur nasional, internasional malahan. Kalau Apokayan itu beda lagi. Kita membangun infrastrukturnya, yang penting sembako dan kebutuhan masyarakat bisa masuk sana sudah aman. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Substansi pertanyaannya adalah bagaimana dapur menjadi beranda. Ya, jadi intinya kita banyak bicara tentang perbatasan sebagai beranda depan bangsa. Tetapi itu hanya omong-omong Bapak Ibu. Ketika saya dulu jadi bupati, hampir tiap hari saya mendengar eksodus. Masalahnya apa? Kebutuhan rakyat, eksistensi rakyat belum terpenuhi dengan baik. Kemudian saya menjalankan kebijakan namanya Gerakan Desa Membangun. Saya beri dana besar untuk rakyat membangun desa masing-masing. Saya sediakan fasilitas tower di perbatasan, kemudian dibangun sarana infrastruktur desa. Ketika itu langsung isu berubah. Kenapa? Karena mereka bisa hidup layak sama seperti di kota. Jadi saya kira yang harus dilakukan oleh kita adalah harkat martabat rakyat perbatasan harus sama kualitasnya. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada para pasangan calon yang telah melalui sesi ini dengan baik. Sesi pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan panelis telah selesai. Pada sesi selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana para pasangan calon saling berinteraksi dalam sesi tanya jawab antar pasangan calon. Hadirin pemirsa, tetaplah bersama kami di debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara 2024.